大家好，欢迎来到我们北京的一个夜长城。 Hari ini aku akan bawa kalian pergi ke bangunan bersejarah kebanggaan Tiongkok yang sudah sangat populer di mancanegara. Bangunan ini sudah ditetapkan UNESCO sebagai salah satu situs warisan dunia. Di mana lagi kalau bukan tembok Cina? Let's go! Jadi ini karena lokasinya itu nggak dibuka untuk turis, treknya emang agak susah. Makanya hari ini aku pergi sama teman lokalku yang memang mereka tahu tempat ini. Mereka tinggalnya juga di daerah nggak jauh lah dari sini. Treknya itu jalan kecil kayak gitu. Kita mesti menyusuri. Kalau misalnya kalian nggak pergi sama teman lokal mungkin bisa sesat dan aku nggak rekomendasiin sih. Yo guys, sekarang kita udah sampai di Great Wall-nya. Dapat kalian lihat di belakangku itu. Ini jalur trek yang nggak dibuka untuk turis. Jadi kalian bisa lihat sendiri sebenarnya Great Wall yang di belakangku ini adalah dia asli dari bangunannya semenjak 2000 tahun yang lalu. Great Wall itu sebenarnya dia ada beberapa pintu masuk. Pintu masuk yang paling terkenal itu namanya Pataling. Pataling itu which is dia lebih dekat dari sini, tapi di sana itu turisnya lebih banyak sekali. Terus ada lagi beberapa pintu masuk itu kayak Cheungkwan. Terus ada Smart Hai. Smart Hai itu Great Wall yang menurut aku mereka struktur bangunannya itu masih kayak ini, nggak kasih banyak perbaikan. Jadi tetap seperti bangunan ribuan tahun yang lalu sebelumnya. Bagusnya di sini adalah lebih sepi dan tahu benar-benar Great Wall yang sesungguhnya itu seperti apa. Great Wall itu dibangun sekitar tahun 770 sebelum Masehi. Jadi secara usianya itu sekarang udah lebih dari 2000 tahun yang lalu mereka mulai pembangunan ini. Dan tiap dinasti itu membangunnya terus berkelanjutan sampai sekitar abad ke-17 itu baru pembangunannya dihentikan. Dan ini di belakangku ini seperti tadi aku bilang karena trek ini nggak dibuka untuk turis, jadi bangunan ini tuh benar-benar masih asli seperti yang dulunya. Sebagai salah satu bangunan kebanggaan Tiongkok itu panjangnya kurang lebih sekitar 6.700 km. 6.700 km itu melewati sekitar 15 provinsi di China bagian utara, yang mana Beijing itu sebagai salah satu pintu masuk yang paling terkenal se-China daratan. Kemudian pernah ada orang yang menelusuri Great Wall ini, dia menghabiskan waktu sekitar 20 bulan, which is 20 bulan itu berarti sekitar 2 tahun. Nah, 2 tahun jalan tanpa henti menelusuri Great Wall. Kemudian bangunan yang kita lihat sekarang itu sebenarnya hanya sekitar 8% dari bangunan utuh Great Wall ini sendiri gitu. Masih ada sekitar 92% itu udah bangunan nggak utuh lagi. Kalau kalian lihat struktur bangunan aslinya itu, dia dibuat dari batu bata. Jadi memang kokoh sekali. Jadi tiap berapa kilometer gitu mereka itu bangun benteng mercusuar kayak gini. Yang mana benteng ini dibangun untuk memberi kode ke benteng berikutnya
kalau ada serangan musuh yang datang. Jadi mereka beri kodenya itu berupa asap dinaikkan ke atas sehingga di benteng berikutnya itu tahu kalau ada musuh yang menyerang. Itu pada siang hari. Kemudian saat malam hari itu mereka nyalain api di benteng ini untuk memberi kode ke benteng berikutnya kalau juga ada serangan musuh. Kenapa di tiap tembok itu mereka bangun salah satu lubang kayak gini? Itu tujuannya itu untuk jika ada musuh yang terlihat dari bawah itu mereka bisa lempar granat panahnya itu lewat lubang ini. Guys, ini namanya suanzao. Suanzao. Oke, jadi ini buah itu bisa kalian temui gampang. Dia adalah buah liar tapi bisa langsung dimakan. Dia agak asam, tapi ada sisi manisnya juga. Sebenarnya yang biasa dijual itu dia lebih besar daripada ini dan rasanya lebih manis. Cuma ini karena masih kecil, jadi lebih asam gitu. Ini saking capeknya manjat Great Wall, aku nggak ngerti lagi dulu gimana orang zaman dulu itu bangunan seajaib ini. Yo guys, kalian lihat di belakangku itu adalah gunung-gunung perbukitan, yang mana gunung-gunung itu tidak seperti gunung di Indonesia, pohon-pohonnya lebih tinggi dan rimbun. Cuma gunung di sini itu dia lebih ke perbukitan yang bebatuan gitu. Dan Beijing sebagai ibu kota negara Tiongkok itu dia dikelilingi oleh gunung-gunung ini. Jadi gunung-gunung ini mengelilingi satu kota Beijing ini. Makanya sebenarnya Beijing itu kalau musim dingin bisa dingin sekali, lebih adem. Terus musim panasnya itu masih bisa ditoleransi.